Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Di sini kami dari kelompok 7 Sosiologi kelas A akan melaksanakan diskusi ya, lebih tepatnya diskusi mengenai materi manusia dan kebudayaan. Nah, untuk anggotanya, saya sendiri, Devi Andriani, Indri Febria Dewi Aryani, Mana Siti Hudayana, Desti, dan Aib Sarip. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kapan sih budaya itu ada? Barangkali ada nih dari teman-teman yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai kapan budaya itu ada gitu. Gimana nih? Indri atau Aib atau Desti atau mana itu? Ada nggak? Ya, izin masuk ya. Kalau menurut saya budaya itu ada ketika suatu kebudayaan itu mulai dikatakan menjadi budaya. Misalkan kan budaya itu seperti kebiasaan ya. Nah, ketika sesuatu hal yang sudah dijadikan kebiasaan, hal itulah yang menjadikan hal tersebut menjadi budaya. Mungkin budaya itu sudah ada dari dulu ya. Tergantung terhadap konteks apa dulu gitu budayanya. Benar banget ya, apa yang Indri bicarakan mengenai budaya itu merupakan kebiasaan ya, kebiasaan yang ada semenjak manusia menciptakannya gini. Jadi gini ya, manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan gitu. Manusia menciptakan kebudayaannya sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Nah, manusia tercipta dari kegiatan mereka sehari-hari gitu. Nah, kita juga tahu ya kalau manusia merupakan makhluk sosial gitu yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan satu kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang mereka lakukan. Jadi kebudayaan di sini merupakan tingkah laku keseharian manusia yang mereka lakukan terus berulang-ulang gitu. Nah, jadi gini, kebudayaan merupakan produk yang manusia ciptakan gitu, dan manusia juga merupakan produk dari kebudayaan yang mereka ciptakan gitu. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakan dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang mereka ciptakan gitu. Nah, untuk selanjutnya pengertian dari kebudayaan ya. Nah, ada beberapa para ahli nih yang mengemukakan mengenai apa sih yang disebut dengan kebudayaan ya. Yang pertama menurut Bapak Taylor. Jadi menurut beliau kebudayaan merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang diciptakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Gitu. Nah, untuk menurut Bapak Linton, jadi kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari serta hasilnya dari tingkah laku itu sendiri gitu. Nah, jadi yang selanjutnya menurut Bapak Konjarani Ningrat, jadi menurut beliau kebudayaan itu merupakan semua gagasan atau ide-ide yang ada pada manusia, yang ada di pikiran manusia itu merupakan sebuah kebudayaan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya
menurut Bapak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, jadi kebudayaan itu merupakan hasil karya, cipta, dan karsa gitu. Nah, apa itu sih yang disebut dengan karya gitu? Nah, karya merupakan kemampuan manusia untuk menghasilkan benda gitu. Jadi misalkan gitu, kita menghasilkan suatu produk gitu. Nah, itu merupakan suatu karya gitu. Nah, yang selanjutnya rasa gitu. Apa sih itu rasa gitu? Rasa itu merupakan semua ekspresi jiwa manusia yang mewujudkan nilai-nilai dan norma seperti agama, ideologi, dan kesenian gitu. Nah, yang terakhir, cipta. Cipta merupakan kemampuan mental yang berpikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai klasifikasi unsur budaya. Jadi, unsur budaya ini terdiri dari yang pertama itu ada item ya. Jadi, item itu unsur budaya yang paling kecil gitu. Nah, yang selanjutnya ada traits. Traits merupakan gabungan dari beberapa item. Dan yang ketiga ada kompleks budaya. Kelompok budaya merupakan gabungan dari beberapa item dan beberapa traits gitu. Contoh dari kelompok budaya itu misalkan ada beberapa suku ya, ada beberapa agama gitu di Indonesia. Nah, yang terakhir adanya aktivitas budaya merupakan gabungan dari beberapa kompleks kebudayaan gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai perwujudan kebudayaan ya. Jadi perwujudan kebudayaan itu merupakan serangkaian kegiatan dan aktivitas manusia yang berpola atau tertata, beratur dan rapi dan sistematis gitu. Jadi perwujudan kebudayaan ini ada 3 ya. Yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, dan norma peraturan gitu. Di mana kebudayaan itu berasal dari diri sendiri gitu, dari diri manusia itu sendiri. Jadi kebudayaan itu berwujud sebuah ide, gagasan dari masing-masing diri manusia gitu. Nah, yang selanjutnya ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dalam masyarakat. Nah, untuk yang kedua ini, kebalikan dari wujud kebudayaan yang pertama gitu, di mana wujud kebudayaan terdapat aktivitas manusia. Jadi, kalau wujud kebudayaan yang pertama itu berupa ide, kalau wujud kebudayaan yang kedua itu, berupa tingkah laku dari manusia itu yang dimana tingkah laku itu berasal dari ide-ide dan gagasan yang ada pada diri manusia gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, jadi wujud kebudayaan bersifat fisik ya untuk benda-benda ini. Jadi secara fisik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia ini berupa benda-benda yang dapat dilihat dan dapat diraba gitu. Misalkan kita udah tahu ya kalau seperti kebudayaan seperti kalau benda itu candi Borobudur, bangunan gitu. Seperti gerabah yang kayak gitu-gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, wujud kebudayaan juga itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu budaya yang bersifat abstrak gitu. Nah, Devi mau nanya dulu nih sama Desti. Nah, kalau abstrak itu maksud budaya yang bersifat abstrak itu gimana sih gitu? Barangkali tahu gitu. Atau Aib deh atau Manah juga. Izin menjawab, Dev. Kalau menurut aku,
budaya bersifat abstrak itu mungkin kayak lebih ke pola pikir manusia atau perilaku yang dilakukan manusia gitu, karena apa yang dipikirin manusia itu ya abstrak gitu, kayak ya abstrak gitu. Pokoknya yang berhubungan sama pola pola pikir gitu, itu bukan. Benar banget ya. Jadi kebudayaan yang bersifat abstrak itu yang ada di pikiran manusia yang enggak bisa dilihat gitu. Enggak seperti benda gitu. Jadi abstrak itu seperti gagasan yang ada pada diri manusia itu sendiri gitu. Ide seperti norma, nilai itu merupakan budaya abstrak gitu yang secara langsung nggak bisa kita lihat gitu. Nah, berbeda dengan budaya yang bersifat konkret atau konkret ya. Jadi kebudayaan bersifat konkret ini kebalikannya atau menurut Devina sebuah apa sih? Jadi abstrak itu jadi idenya, sedangkan konkret itu perwujudan dari abstraknya gitu. Jadi tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari ide-ide gagasan yang kita miliki gitu. Jadi untuk budaya yang bersifat konkret ini seperti aktivitas manusia pada umumnya gitu sehari-hari. Nah, untuk budaya yang bersifat konkret ini terdiri dari perilaku, bahasa, dan materi ya. Bisa dibaca sama teman-teman apa itu perilaku, apa itu bahasa, dan apa itu materi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada sistem kebudayaan. Apa sih sistem kebudayaan? Sistem kebudayaan merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak gitu. Yang terdiri dari pikiran, gagasan, dan keyakinan gitu. Nah, untuk jenis kebudayaan itu ada dua ya, ada kebudayaan material, ada kebudayaan non material. Nah, untuk kebudayaan yang material sudah Devi jelaskan yang tadi ya seperti cipta, karsa, dan karya gitu. Untuk budaya non material sendiri seperti cara gitu. Apa sih norma adat istiadat, norma hukum gitu. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu kalau budaya non material itu seperti gagasan yang tadi aja sih, kayak yang bersifat abstrak aja gitu. Mungkin sekian ya yang dapat Devi sampaikan. Mohon maaf gitu kalau ada kesalahan gitu. Di sini kita juga sharing-sharing aja gitu ya. Mungkin udah ya.